Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai listrik dinamis. Di sini ada dua soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soal pertama, pada rangkaian tergambar di samping ini, kuat arus yang melalui baterai 2 volt adalah oke. Jadi, kita mau menentukan berapa arus yang melewati 2 volt. Pertama, kita gambar dulu rangkaiannya. Oke, di sini 10 volt, 4 ohm, 6 volt, 8 ohm, dan 2 volt. Oke, kita misalkan saja bahwa arusnya keluar dari sini pada GGL yang paling besar, yaitu 10 volt. Ini kita misalkan I1, kemudian di sini ada I2, dan ada I3. Oke, berarti arah loopnya kita misalkan di sini untuk loop 1, dan ini untuk loop 2. Oke, kita ketahui bersama bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian untuk loop 1, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, pertama untuk di sini kita misalkan GGL 1, GGL 2, dan GGL 3. Ini R1 dan ini R2. Oke, berarti untuk GGL 1 yang pertama dia mengenai kutub negatif, berarti minus E1 kemudian plus E2. Kemudian di sini pada I1 dia mengenai R1 ya, berarti plus karena searah dengan arah loop, I1 dikali R1 sama dengan 0. Berarti kita masukkan minus 10 ditambah E2, E2 itu 6 ditambah I1, R1 itu 4 sama dengan 0. Jadinya minus 4 tambah 4 I1 sama dengan 4. 4 I1 sama dengan 0 ya, 0. 4 I1 sama dengan 4, I1 sama dengan 4 bagi 4, dapatnya 1 ampere. Sekarang untuk loop 2, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, minus E3 dikurang E2, karena berlawanan dengan arah loop ya. Iya, karena yang pertama yang dikenai itu adalah kutub negatif. Kemudian, untuk I3 yang mengenai R2 dan searah dengan loop berarti tambah I3 dikali R2 sama dengan 0. Jadi, minus 6 dikurang 2 ditambah I3 dikali R2 8 sama dengan 0. Jadi minus 8 tambah 8 I3 sama dengan 0. 8 I3 sama dengan 8, I3 sama dengan 8 bagi 8 sama dengan 1. Oke. Sebenarnya kalau ditanyakan itu kuat arus yang melalui baterai 2 volt, sebenarnya bisa langsung ke sini ya, tanpa harus mencari loop 1. Karena kebetulan di tengah-tengah ini tidak ada hambatan. Oke, jadi I3 itu 1 ampere. Oke, karena ditanyakan ini kuat arus yang melalui 2 volt. Oke, 2 volt itu adalah I3 ya, arus yang melalui 2 volt itu adalah I3. Berarti sementara di sini I3 itu 1 ampere. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Dari gambar di bawah, besarnya daya pada hambatan paralel 4 ohm dan 4 ohm sebesar. Pertama, kita tulis dulu R1 itu 4 ohm.
R2 itu juga 4 ohm. R3 2 ohm, R4 2 ohm, dan R5 2 ohm. Oke, pertama kita cari dulu paralel dari 4 ohm. Jadi 1 Rp1 sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Jadi 1/4 tambah 1/4. Atau seumpama kalau misalnya besar hambatannya sama, kita bisa pakai rumus Rp1 sama dengan R per N, di mana R itu 4 dan N-nya ada 2. Jadi dapatnya 2 ohm. Kemudian Rp2, R per N. R-nya berapa? R-nya adalah masing-masing 2 ohm. Terus ada 2, jadinya 1 ohm. Jadi R totalnya Rp1 tambah R3 tambah Rp2. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5 ohm. Oke, kemudian kita cari berapa I-nya. Jadi V sama dengan I dikali R total tambah hambatan dalam. V-nya itu 24. V-nya tadi 24 ya. I, R totalnya 5, R hambatan dalamnya 1 ya di sini. Jadinya 24 I dikali 6. Jadi I sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 ampere. Oke, yang ditanyakan kan dari gambar di bawah besarnya daya pada hambatan paralel 4 ohm dan 4 ohm sebesar. Oke, yang ditanyakan adalah hambatan paralelnya. Daya pada hambatan paralelnya. Oke, atau pada Rp1. Jadi P sama dengan, kita bisa pakai rumus IRP pangkat 2 dikali Rp1. Ini Rp1 ya. Oke, kita masukkan IRP1 itu adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena pada saat kita setelah menghitung paralelnya, bentuk rangkaian akan berubah seperti ini. Ini Rp1, dan ini R3, dan ini Rp2. Bentuknya akan menjadi rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri, maka besar arusnya bakalan sama. Makanya, di sini kita pakai 4 ampere. Jadi 4 pangkat 2 dikali Rp1 itu sebesar 2. Jadinya 16 dikali 2 sama dengan 32 watt. Jadi besar dayanya adalah 32 watt. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar. Terima kasih.